Badan Kepegawaian Daerah dan PSDM Bovendigul melakukan persiapan jelang pembukaan tes kompetensi dasar bagi calon pegawai negeri sipil yang dinyatakan lulus seleksi administrasi. Badan Pusat Statistik Bovendigul menggelar pertemuan bersama RT Sekampung Sokanggo guna membahas monografi data kampung. Halo, selamat pagi Bapak Mama dan Mbak Saudara dong semua. Senang sekali saya Fernando Kakurung kembali menjumpai Anda dalam tayangan Infodigul. Edisi hari ini Kamis 17 Oktober 2024. Selain topik berita tadi, sejumlah berita lainnya akan kami sajikan untuk Anda. Inilah Infodigul selengkapnya. Bapak Mama dan Mbak Saudara dong semua, kita ke berita pertama. Badan Kepegawaian Daerah dan PSDM Bovendigul melakukan persiapan jelang pembukaan tes kompetensi dasar bagi calon pegawai negeri sipil yang dinyatakan lulus administrasi. Persiapan itu meliputi pembersihan lingkungan tes dan pengecekan jaringan internet bekerjasama dengan Diskominfo Bovendigul untuk pemasangan Starlink di SMK Negeri 1 Tanah Merah. Jelang pembukaan SKD atau seleksi kompetensi dasar bagi calon pegawai negeri sipil di hari pertama, Badan Kepegawaian Daerah dan PSDM Bovendigul melakukan pembersihan halaman tes dan juga persiapan perlengkapan serta pemeriksaan jaringan internet. Terkait jaringan internet, BKD PSDM menggandeng Diskominfo Bovendigul untuk pemasangan Starlink di 4 ruangan lab komputer. Para peserta diharapkan bisa datang lebih awal dari waktu pelaksanaan tes, karena akan dilakukan registrasi online dan juga absen manual dengan membawa persyaratan penting seperti tanda pengenal atau KTP, kartu keluarga, dan juga kartu peserta. Peserta CPNS juga diwajibkan menggunakan kemeja putih lengan panjang dan celana panjang hitam bagi pria dan rok hitam bagi wanita. Hal ini disampaikan Kepala Bidang Kepegawaian, Badan Kepegawaian dan PSDM Bovendigul, Patricius Dado. Dijelaskan kesiapan jelang tes SKD sudah dilakukan pihaknya. Kini tinggal menunggu pengawas dari BKN Regional 9 Jayapura. Terima kasih untuk persiapan kita hari ini mengenai perlengkapan, mengenai persiapan pembukaan untuk esok pagi dengan Pak PLT Bupati, dengan tim dari BKN yang akan tiba pada sore hari ini, yang besok pagi sekitar jam 6.30 sudah ada mulai acara pembukaan di lokasinya di titik di SMK Negeri 1 Tanah Merah. Persiapan kurang lebih fasilitas dan prasarana, perlengkapan terop kursi serta lab yang akan digunakan oleh peserta seleksi SKD sudah disiapkan pada hari ini. Patricius lanjut menjelaskan acara pembukaan akan dilakukan pada 17 November jam 6.30 atau setengah 7 pagi waktu Indonesia Timur. Para peserta CPNS diminta menyiapkan diri sebaik mungkin dengan melihat pada akun masing-masing terkait jadwal, hari, tanggal, sesi, dan juga jam pelaksanaan tes. Peserta wajib hadir lebih cepat 2 jam sebelum pelaksanaan tes untuk melakukan registrasi online dan absen manual. Patricius kembali menegaskan agar para peserta tidak terlambat pada saat tes, karena apabila terlambat, resikonya akan ada sanksi dari panitia atau pihak penyelenggara dari BKN Regional 9 Jayapura. Tim Liputan Digul TV, Anis mengabarkan. Bapak Mama dan Mbak Saudara dong semua, kita beralih ke berita lainnya. Badan Pusat Statistik Bovendigul menggelar pertemuan bersama seluruh rukun tetangga Kampung Sokanggo guna membahas monografi data kampung. Pembahasan monografi kampung merupakan rangkaian pencanangan desa cinta statistik di Kampung Sokanggo. Pertemuan yang dilaksanakan ini merupakan rangkaian dari pencanangan desa cantik di Kampung Sokanggo, di mana pada kali ini membahas persiapan monografi data kampung. Pertemuan ini melibatkan seluruh rukun tetangga atau RT di Kampung Sokanggo, pendamping, kepala distrik, Bamuskam, dan seluruh aparat kampung.
Kepala Badan Pusat Statistik Bovendigul, Novita Damayanti menjelaskan pihaknya akan melakukan pembinaan kepada aparatur kampung dalam mengelola data di tingkat RT. Hal ini untuk memastikan penyesuaian data dengan informasi yang telah dikelola oleh Kampung Sukanggo. BPS berfungsi sebagai promotor, sedangkan pelaksana utama adalah aparat kampung yang melibatkan seluruh RT. Artinya di sini kita akan melakukan pembinaan bagaimana kita mengolah data yang ada di Kampung Sukanggo ini di level RT-RT. Apakah yang sudah kami lakukan itu sudah benar dan bagaimana prosesnya yang ada di kampung oleh petugas-petugas yang ada di Kampung Sukanggo. Artinya kan BPS ini kan sebagai pembina saja, sedangkan untuk yang menggerak promotornya adalah dari Kampung Sukanggo melibatkan semua ketua-ketua RT yang ada di sini. Novita juga menambahkan pentingnya pengumpulan dan pengolahan data statistik untuk mendukung pengembangan kampung. Monografi data akan memberikan gambaran yang jelas mengenai potensi dan kebutuhan masyarakat di kampung, sehingga akan menjadi dasar dalam pengambilan keputusan dan perencanaan program pembangunan. Pencanangan Desa Cantik diharapkan dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam pengembangan kampung dan meningkatkan kualitas hidup warga. Dengan adanya data yang akurat dan terencana, diharapkan program-program pembangunan yang akan dilaksanakan bisa berjalan lebih efektif dan tepat sasaran. Diharapkan juga data yang diperoleh menggambarkan kondisi dan potensi Kampung Sukanggo secara akurat, serta mendukung program pengembangan desa yang lebih baik di masa mendatang. Tim Liputan Digul TV, Dedi mengabarkan. Bapak Mama dan Mbah Saudara dong semua, jangan kemana-mana, info Digul akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Ini bapak, ini ibu. Dulu katanya hubungan mereka itu sulit. Kalau kangen, ribet. Harus tulis surat, ngabisin kertas. Mesti jadi sultan kalau mau telepon gebetan. Mau nanya kabar, harus pakai atraksi. Kalau sekarang, semua serba digital. Apa aja digital. Surat-suratan, non-stop chattingan, telepon gebetan, internet jadi andalan. Sekarang, kita makin terkoneksi dengan pembangunan infrastruktur digital yang lebih merata. Kominfo mewujudkan transformasi digital di Indonesia. Membuat Indonesia terkoneksi, makin digital, makin maju. Lain dulu, lain sekarang, kini terkoneksi. Terima kasih Bapak Mama, Anda masih bersama kami. Kita kembali ke info selanjutnya. Penerapan Perda Kawasan Tanpa Rokok mendapat dukungan berbagai pihak, termasuk dari kalangan pemerhati pendidikan atau pengawas sekolah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bovendigul, Sudarto. Semua pihak diminta bertanggung jawab dalam menciptakan lingkungan yang sehat dan bebas dari asap rokok. Pada kegiatan sosialisasi penerapan Perda Kawasan Tanpa Asap Rokok sekaligus penempelan stiker KTR oleh Dinas Kesehatan di berbagai tempat umum, mendapat dukungan berbagai pihak, salah satunya dari pengawas sekolah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bovendigul, Sudarto. Menurutnya meskipun peraturan daerah KTR telah ditetapkan sejak tahun 2002 lalu, namun masih banyak elemen masyarakat yang belum sepenuhnya melaksanakan ketentuan tersebut. Sosialisasi ini menjadi momen penting untuk mengingatkan semua pihak agar bertanggung jawab dalam menciptakan lingkungan yang sehat dan bebas dari asap rokok. Sosialisasi dan penempelan stiker bebas rokok ini memang sudah ditetapkan peraturan daerah juga ini. Sudah lama, tahun 2022 kalau nggak salah. Iya, itu sudah. Namun belum
belum semua melaksanakan larangan ini ya di tempat-tempat umum terutama ya. Jadi ini sangat bagus sehingga keadaan atau lingkungan kita itu lingkungan sehat, menjadi lingkungan sehat dengan bebas merokok. Melalui sosialisasi yang intens diharapkan bisa meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya rokok dan dampaknya terhadap kesehatan. Pentingnya kepatuhan terhadap peraturan daerah sebagai upaya melindungi masyarakat, terutama anak-anak dan generasi muda dari paparan asap rokok. Senantiasa ciptakan lingkungan yang bersih dari asap rokok merupakan investasi untuk masa depan yang lebih baik. Keterlibatan dan kerjasama berbagai pihak sangat diharapkan sehingga penerapan Perda KTR bisa berjalan efektif dan memberikan manfaat bagi masyarakat Bovendigul. Tim Liputan Digul TV, Dedi mengabarkan. Bapak Mama, masih terkait penerapan Perda KTR. Para tenaga pendidik di Kabupaten Bovendigul menyatakan dukungan terhadap peraturan daerah kawasan tanpa rokok yang sudah mulai diterapkan di Kabupaten Bovendigul. Langkah ini diharapkan menciptakan lingkungan yang lebih sehat bagi siswa dan seluruh lapisan masyarakat Bovendigul. Peraturan ini dikeluarkan sebagai upaya untuk melindungi generasi muda dari dampak negatif rokok dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya hidup sehat. Para tenaga pendidik menilai kawasan tanpa rokok di lingkungan sekolah adalah langkah positif yang harus didukung oleh semua pihak. Wakil Kepala Sekolah Menengah Pertama 1 Atap Saverius Cornelis Ameto menegaskan pentingnya sosialisasi terkait perda ini. Di samping itu, selain memberikan sosialisasi tentang penerapan kawasan tanpa rokok, harus dibarengi dengan edukasi kepada para siswa. Memasang spanduk tentang bahaya rokok di sepanjang jalan akan sangat membantu agar siswa memahami risiko atau dampak buruk dari asap rokok. Sekarang saya lihat nih, waduh, rokok yang utamakan. Akhirnya semangat belajar sudah tidak ada lagi. Pagi ke sekolah tapi mereka selalu parkir di pinggiran tokoan, di jalan-jalan, duduk berkumpul-kumpulan, duduk merokok. Nah, merokok yang utama, tapi mereka bisa pagi-pagi ke sekolah untuk di perpustakaan, bahkan di sekolah pagi itu untuk belajar atau lihat arah siapa yang bisa ambil. Tidak ada pikiran itu, hanya rokok yang perlukan. Makanya kami dari sekolah mengharapkan bahwa pemerintah juga harus mendukung hal ini dan melihat hal-hal kecil seperti macam yang tadi sudah akan sampaikan, seperti harus jalan-jalan harus tempel stiker-stiker bahaya merokok itu, supaya ketika anak bisa melihat itu, oh yo, merokok itu dapat memberikan kesehatan, ya betul ya. Apa gunanya kita merokok? Karena merokok itu tidak baik sekali. Mendingan kita makan atau kita belajar, karena kita juga sayang bapak mama juga. Nah, mungkin itu harus Diakui Cornelis Ameto, saat ini sudah banyak siswa yang telah terpapar lingkungan perokok sehingga perhatian terhadap pendidikan seringkali terganggu. Merokok bagi generasi muda, terutama para siswa, bukan hanya membahayakan kesehatan, tetapi akan ikut mempengaruhi prestasi akademik mereka. Dukungan dari para tenaga pendidik ini diharapkan dapat mendorong implementasi Perda kawasan tanpa rokok secara lebih luas di Kabupaten Bovendigul demi menciptakan lingkungan yang lebih aman dan sehat bagi generasi penerus. Sementara itu, hal senada juga disampaikan Kepala Sekolah SMP Sion Tanah Merah, Maure. Menurutnya, penerapan Perda kawasan tanpa rokok adalah langkah positif untuk menciptakan lingkungan yang lebih sehat bagi siswa dan para guru. Jajaran SMP Sion sangat mendukung peraturan ini karena sejalan dengan visi sekolah untuk mendidik siswa dalam menjaga kesehatan mereka. Terima kasih. Memang berkaitan dengan sekolah sehat tadi yang seperti saya jelaskan, SMP Pekasian juga sebagai sekolah pelaksana sekolah sehat berkaitan dengan larangan daerah bebas rokok. Jadi berkaitan dengan peraturan di daerah Kabupaten Bovendigul untuk daerah bebas rokok, termasuk sekolah ini adalah tempat umum. Jadi memang untuk diterapkan daerah bebas rokok, sehingga setiap guru atau masyarakat yang masuk, orang tua murid juga mereka lihat dan mereka juga mungkin bisa tidak merokok di lingkungan sekolah dan juga di tempat-tempat umum lainnya. Mereka juga menempatkan diri untuk tidak merokok di tempat.
Lebih jauh, Mauri menjelaskan SMP Sion telah menerapkan berbagai program kesehatan termasuk edukasi tentang bahaya merokok dan promosi gaya hidup sehat. Dengan hadirnya Perda KTR ini diharapkan dapat mengurangi paparan asap rokok dan mendukung upaya menciptakan generasi yang sehat. Kepsek SMP Sion juga mengajak seluruh lapisan masyarakat Bovendigul bersinergi mendukung peraturan daerah ini demi masa depan generasi muda yang lebih baik. Tim Liputan Digul TV, Dedi mengabarkan. Bapak Mama dan Mbak Saudara dong semua, info Digul akan kembali sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Dunia terasa asing. Karena makna yang hilang. Manusia dengan topeng dipertontonkan. Berjalan dengan arogan. Hanya untuk menutupi kekurangan. Hilang sudah jati diri sebenarnya. Jujurlah, walaupun menyakitkan. Terima kasih Bapak Mama, Anda masih bersama kami. Kita kembali ke info selanjutnya. Usai diberikan pelatihan, para peserta pelatihan otomotif dibekali dengan peralatan perbengkelan seperti perlengkapan montir dan kompresor untuk menunjang peserta membuka bengkel secara kelompok. Dukungan ini diberikan pemerintah Provinsi Papua Selatan melalui Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Sumber Daya Mineral. 1 bulan menjalani pelatihan otomotif sepeda motor berdasarkan klaster kompetensi, 40 peserta orang asli Papua diuji keterampilannya dalam hal bongkar pasang sepeda motor. Hasilnya para peserta dinyatakan layak dan mampu mempraktekkan keterampilan yang didapat selama pelatihan. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Sumber Daya Mineral Provinsi Papua Selatan Lambertus Patruan saat ditemui usai acara penutupan pelatihan sepeda motor berdasarkan klaster kompetensi di Aula Kantor Bupati belum lama ini. Lambert Patruan menyampaikan ucapan terima kasih kepada pemerintah daerah Bovendigul, panitia pelaksana, dan seluruh peserta yang sudah mampu menyelesaikan pelatihan otomotif dengan hasil yang memuaskan. Sasaran generasi muda orang asli Papua sudah bisa membuka lapangan kerja bagi diri sendiri dan juga orang lain. Pelatihan sepeda motor berdasarkan klaster kompetensi yaitu mengarah kepada montir, teknisi motor itu bisa berjalan baik dan lancar, dan sudah dicoba, mereka sudah sampai dengan keterampilan membongkar pasang. Nah, setelah itu mereka juga sudah bisa menjalankan. Setelah dibongkar pasang, dihidupkan, dan motor sudah bisa normal. Nah, apa yang kita sasaran, yang ingin kita capai yaitu bahwa keterampilan yang mereka dapat berarti sudah bisa digunakan setelah mereka selesai pelatihan ini. Ini yang harapan dari kami, sasaran kepada OAP, dan harapan kita bahwa mereka sudah bisa melakukan usaha perbengkelan motor. Lambertus lanjut menjelaskan pada pelatihan tahun ini ada 40 peserta yang ikut.
di mana mereka dibagi dalam 8 kelompok yang terdiri dari 5 orang. Kemudian setiap kelompok telah dibekali dengan perkakas bengkel seperti kunci-kunci dan kompresor. Namun ada juga yang mendapatkan bantuan perorangan karena dinilai berdasarkan kemampuan peserta bersangkutan. Diharapkan melalui pelatihan ini membawa perubahan bagi generasi muda orang asli Papua Bovendigul dalam menciptakan lapangan kerja baru yang nantinya berguna bagi diri sendiri dan juga sesama. Tim Liputan Digul TV, Nober mengabarkan. Bapak Mama dan Pak Saudara dong semua, dengan berakhirnya informasi tadi, sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Info Digul pagi ini. Terima kasih atas kebersamaan Bapak Mama dong semua, dan terimalah salam persaudaraan kita. Nuk bagen, gup bagenep, nuk bagen. Saya ada karena kamu ada karena saya ada. Saya Fernando Kakurung mewakili seluruh kerabat redaksi yang bertugas, mohon pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.